Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri, saya dari kelas M24B. Saya akan menjelaskan ekonomi mikro dengan topik perilaku konsumen. Di dalam perilaku konsumen kita akan mempelajari beberapa hal, yaitu pilihan rumah tangga dan pasar, output, teori dasar pilihan, yaitu utilitas, efek pendapat, dan subjektivitas, serta surplus konsumen. Pada gambar suatu, kita melihat bagaimana keputusan perusahaan dan konsumen yang menunjukkan interaksi antara kedua di dalam model tersebut. Diasumsikan bahwa di dalam pasar adalah persaingan sempurna, kemudian produk yang dijual adalah homogen, dan pengetahuan yang sempurna dari konsumen maupun dari produser. Permintaan rumah tangga itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama misalnya harga produk, kemudian yang kedua pendapatan yang tersedia bagi rumah tangga itu, ketiga akumulasi kekayaan rumah tangga, keempat harga barang lain, kelima cinta rasa atau preferensi dari rumah tangga itu, dan yang berikutnya harapan rumah tangga tentang pendapatan kekayaan akan terjadi di masa yang akan mendatang. Sudah barang tentu determinan yang lain juga ada, tetapi kita dapat pertemuan ini akan membatasi hanya beberapa faktor tersebut. Di sisi yang lain, seorang yang individu konsumen akan menghadapi kendala berupa anggaran, informasi, pendapatan, dan kekayaan rumah. Dan tetangga bersama dengan informasi harga produk itu akan memungkinkan bagi membedakan kombinasi barang dan jasa yang akan dibeli atau tidak. Kendala anggaran adalah batasan yang dihadapi rumah tangga di dalam perilaku pilihan dengan pendapatan kekayaan produk. Kita akan melihat contoh bagaimana kendala anggaran itu. Misalnya seseorang rumah tangga, begitu ya, sebuah rumah memiliki pendapatan per juta per bulan. Bagaimana alokasikan pilihan pertama? Pilihan A misalnya penyewa untuk sewa bulanan rumah 400, untuk pembeli makanan 250, pengeluaran lainnya 350, sehingga totalnya R juta. Tentu kemungkinannya bisa diterima. Demikian juga alternatif B maupun alternatif C, alternatif D. Bisa jadi kemungkinan bahwa rumah tangga harus menyewa rumah seharga R juta untuk membeli makanan sebanyak 100, terus pengeluaran lainnya 100 juga, sehingga totalnya melampaui pendapatan yang yaitu R juta per bulan, dan tentu ini tidak mungkin dilakukan. Nah, kita akan bagaimana kendala anggaran itu digambarkan dalam dua dari apa yang sudah kita lihat di dalam tabel 1, kita tuangkan di dalam grafik, dan kita mencoba untuk bagaimana pilihan bagi rumah tangga atau individu tersebut memiliki antara konser musik dan bulan beberapa, atau membeli makanan di restoran dalam bulanan. Dan kita bisa melihat bagaimana anggaran ini bisa warna biru dalam garis itu menunjukkan opportunity set. Jadi segala kemungkinan pilihan baik konsumen itu untuk berkomunikasi antara makanan yang akan dikonsumsi atau hiburan dalam bentuk menghadiri konser musik. Nah, apakah anggaran ini akan bisa mengalami perubahan secara umum? Persamaan kendala anggaran dinyatakan bahwa harga barang itu, misalnya barang X itu dikendalikan atau dengan jumlah yang barang X ditambah dengan harga yang dikendalikan dengan harga barang Y dengan kualitas barang Y, dan itu totalnya adalah pendapatan rumah tangga, atau PX kali X tambah, atau PY kali Y sama dengan income. Nah, ketika ada perubahan dari sisi harga barang yang akan dikonsumsi, apakah itu harga barang X atau harga barang yang akan dianggaran, juga akan berubah. Misalnya gambar 3,
kendala anggaran dan perubahan harga barang bisa ditunjukkan berbagai berikut. Awalnya kita memiliki kendala anggaran yang diberi warna biru tua di dalamnya. Kemudian karena ada penurunan harga dalam bentuk makanan, maka tentu individu ini akan memiliki kesempatan untuk bisa berkomunikasi lebih makanan, sehingga garis anggaran atau kendala anggaran itu akan berubah dari titik A B menjadi titik AB. Tentu saja dengan kendala anggaran berubah, jumlah yang akan dikonsumsi akan mengalami perubahan. Nah, akan hubungkan bagaimana anggaran itu bermanfaat atau utilitas yang akan dirasakan oleh mereka atau konsumen. Utilitas adalah kepuasan yang dihasilkan dari komunikasi produk relatif dibandingkan dengan alternatif konsumsi barang dan jasa lainnya. Kalau kita mengonsumsi satu unit barang, kemudian kita tambahkan lagi satu unit, maka kita akan mendapatkan tambahan utilitas atau disebut marginal. Nah, utility ditambahkan kepuasan yang diperoleh karena tambahan konsumen atau penggunaan tambahan itu yang menjadi konsep yang penting di dalam teori konsumen. Marginal utility yang akan diperoleh oleh individu karena menambah konsumsinya itu semakin lama akan semakin berkurang. Misalnya kalau sebagai contoh, kita salah satu gelas pada waktu kita haus, benar kan? Memberi kepuasan yang berbeda ketika menambah satu gelas berikutnya, rasanya akan mungkin berbeda, dan begitu seterusnya. Sehingga low missing of marginal utility dengan sangat mudah kita lihat bisa menjelaskan dengan menggunakan itu ilustrasi dalam bentuk meminum atau minuman dalam beberapa gelas. Nah, kita akan melihat sekarang bagaimana kita membuat sebuah grafik total utilitas dari seorang individu yang rumah tangga di tabel. Di sana dinyatakan bagaimana dari individu ke sebuah klub, kemudian ada utilitas yang dirasakan, dan kita akan mendapatkan managerial utility-nya, misalnya kunjungan klub, atau kalau S berarti utilitasnya 12, atau marginal utility 12. Oh, marginal utility akan 12. Kalau nanti kita akan tambahkan ya saat kunjungan ke klub, atau sehingga kita akan mendapatkan. Nah, total utilitas itu kita akan gambarkan for art, atau kemudian marginalnya kita utility-nya kita akan bisa menggambarkan grafik yang akan dibawakan. Mereka berhubung satu dengan yang lain. Baik, jadi kurva marginal yang akan dihasilkan dari kurva utility persennya akan dihadapi oleh konsumen atau individu adalah bagaimana memaksimumkan utilitas yang akan diperoleh, memprolokasikan pengeluaran yang akan dirinya. Tentu ada beberapa pilihan, misalnya ketika individu itu diberandakan, ada dua hal, itu bagaimana jika mengunjungi klub ada 1 minggu, ada bermain basket dalam 1 minggu. Nah, ditunjukkan bagaimana alokasi masing-masing ketika baik itu mengunjungi klub atau bermain dalam total utilitas yang dihasilkan, kemudian diperhitungkan yang akan muncul setiap kunjungan ke klub maupun basket. Nah, di situ kita akan melihat bagaimana harga muncul, sehingga kita melihat marginal utility-nya per harga dari setiap kunjungan ke klub maupun bermain basket setiap minggunya. Nah, di sini kita membandingkan sebenarnya alokasi yang akan memaksimumkan unitas angka 2 uti harga pada kunjungan per klub minggu akan dengan bermain per minggu. Di sini ketunjukkan marginal utility yang dibagi harga sama dengan 2, dan disinilah kondisi yang optimum bagi individu diberhadapkan pada kedua konsumsi. Kemudian dalam 1 minggu bermain basket dalam minggu, jadi secara mudah rumah yang dihadapkan. Konsumen bisa mengolasikan pendapatan secara maksimum adalah kalau marginal utility dari komoditas dengan harganya itu dengan marginal utility barang yang lain dikonsumsi dibagi harganya ketika sama, maka pasti seorang individu akan mendapat kualitas yang maksi konsep. Itu kemudian dihadirkan dalam analisis dengan menggunakan kurva indifference, atau dan di situ akan ditunjukkan bagaimana
marginal rate dari seorang individu mengkonsumsi satu produk tertentu yang lain. Nah, kita akan melihat bagaimana kurva itu membantu kita memahami pilihan yang individu. Misalnya sebuah kurva indifference curve, yaitu himpunan titik di mana setiap titik itu menyatakan kombinasi barang dan jasa yang menghasilkan utilitas sama. Misalnya di titik komunikasi sebanyak produk ya sebanyak 0, produk Y sebanyak 0 sampai YA, dan produk X sebanyak 0 sampai XA. Sebuah akan tetap dengan ketika mengkombinasikan konsumsi barang sebanyak 0 sampai YC dari 0. Demikian juga titik B. Semua akan dalam kurva itu menunjukkan utilitas sama, komunikasi barang berbeda. Nah, kalau seandainya kalau individu mengkonsumsi di titik akses, apa yang terjadi? Tentu ini tidak optimal karena ada tidak dikonsumsi, atau artinya bahwa dengan pendapatan yang dimiliki dia tidak membuat keputusan yang efisiensi. Nah, kita akan melanjutkan dengan karakteristik dari kurva. Kurva itu bisa ditunjukkan menggunakan formula bahwa marginal utility barang X dikaitkan dengan perubahan barang X sama dengan minus yang marginal utility Y kal perubahan barangnya dikonsumsi. Dengan ini menunjukkan bahwa kurva itu menunjukkan bahwa semakin utilitas tinggi dan ini diharapkan setiap konsumen memiliki kurva yang memiliki lama semakin tinggi. Tentu peradaban kendala ada. Oleh karena itu kita bisa melihat mana pilihan konsumen yang terbaik ketika ada kendala anggaran, utilitas yang diharapkan, maksum ketika menunjukkan kondisi optimal yang dimana tagihan kurva endurance itu sama dengan slope kendala anggaran dan itu adalah titik yang dioptimalkan bagi konsumen berkonsumsi di titik A walaupun anggaran terlampaui, bahwa utilitas yang diperoleh lebih rendah dibandingkan titik B atau kurva. Barang itu dibandingkan barang yang lain sehingga rumah tangga akan lebih banyak barang itu. Sebaliknya ketika terjadinya ketika harga itu naik, ketika harga naik maka rumah tangga seolah mengalami pendapatan itu menurun karena harga yang naik. Dari efek pendapatan rumah tangga akan mengurangi jumlah konsumsinya. Nah, sedangkan biaya oportunitas juga semakin meningkat karena pendapatan barang itu harganya lebih mahal, sehingga terjadinya efek substitusi. Individu akan memindahkan konsumsi ke barang yang lain. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan sedikit. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.